Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Huzaifah Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah cara yang dapat kita lakukan untuk menyeimbangkan waktu Anda untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, dan beristirahat secara efektif tanpa disadari. Setiap saat Anda sesungguhnya dapat membuat beberapa keputusan terkait manajemen waktu. Misal Anda memutuskan kapan akan ke kampus, belajar di rumah, berolahraga, beribadah, mengunjungi perpustakaan, bersantai, berdiskusi dengan teman, berbelanja, dan seterusnya. Semua keputusan ini berperan penting dalam penyusunan strategi manajemen waktu Anda. Jika Anda dapat menyeimbangkan waktu, maka diharapkan hasilnya adalah konsentrasi Anda akan meningkat, organisasi waktu Anda akan lebih baik, produktivitas akan meningkat, dan terpenting tingkat stres Anda akan terkurangi. Dengan manajemen waktu Anda secara lebih baik, maka Anda akan menemukan keseimbangan antara kapan harus belajar, bekerja, bersantai, dan beristirahat, yang akhirnya akan membuat hidup Anda sedikit lebih mudah dan bahagia. Ketika merasakan bahwa kerap kali Anda terlambat ke kampus, lupa ada kelas yang harus dihadiri, lupa sama sekali bahwa ada pertemuan tertentu yang harus Anda ikuti, membuang waktu tanpa hasil yang jelas, mengerjakan tugas secara terburu-buru karena terpepet oleh deadline, atau sehari menjelang ujian Anda merasa panik karena merasa belum selesai membaca bahan pelajaran, atau tiba-tiba merasa waktu untuk bersantai hilang sehingga menjadi tertekan atau stres, maka itu gejala bahwa Anda membutuhkan manajemen waktu yang baik. Mengapa perlu manajemen waktu? Mengatur waktu secara rapi dan efektif bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi berupaya untuk mentaatinya secara konsisten dan persisten. Sebagai anak muda dan mahasiswa, kita pasti akan memiliki sekian banyak kegiatan dan tantangan baru, peran dan sekaligus tanggung jawab serta prioritas lain yang harus Anda lakukan. Semua kegiatan dan tuntutan itu akan selalu bersaing, merebut waktu dan penantian Anda. Masa adaptasi dari masa remaja yang sebelumnya menjalani pendidikan menengah ke masa dewasa muda yang mulai merintis pendidikan tinggi di perguruan tinggi membuat dan menuntut terjadinya perubahan besar dalam menata manajemen waktu Anda. Perubahan besar itu antara lain karena beberapa hal berikut. Yang pertama, meningkatnya peran dan tanggung jawab untuk belajar sendiri. Kedua, banyaknya aktivitas yang baru diikuti, misal olahraga baru, asosiasi mahasiswa, dan atau kelompok belajar baru, kegiatan kemahasiswaan di dalam atau di luar kampus. Kemudian yang ketiga, teman-teman dan pengalaman baru. Kemudian yang keempat, tuntutan untuk lebih banyak mengambil putusan mandiri tanpa campur tangan dari orang tua dan atau keluarga. Kemudian kelima, tempat tinggal dan lingkungan baru. Dan yang keenam, kebutuhan yang lebih besar untuk misalnya melakukan hal-hal rutin sehari-hari secara mandiri, misal belanja, memasak, mencuci, membersihkan kamar, dan sebagainya. Ini yang ketujuh, mungkin pula Anda harus bekerja paruh waktu atau mengurus keluarga yang tinggal bersama Anda. Kunci dari manajemen waktu adalah perencanaan atau planning. Tanpa ini, Anda tidak akan pernah berhasil menata waktu, apalagi meraih hasil optimal. Betapapun enggannya kita karena terkesan membosankan, namun menyusun daftar panjang kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan. Menyisihkan waktu sejenak untuk berpikir mana dari daftar itu yang harus dipilih terlebih dahulu untuk dilaksanakan esok hari, lusa, minggu depan, atau bulan depan. Adalah momen paling kritis bagi Anda untuk mengontrol waktu hidup Anda sendiri. Berikut ini langkah-langkah
untuk membantu Anda menyusun atau manajemen waktu. Yang pertama, buatlah buku agenda atau kalender atau catatan khusus, baik secara manual maupun elektronik. Kemudian yang kedua, tulis semua tanggal, hari, waktu yang berkaitan dengan kegiatan akademik Anda. Misal, tanggal ujian tengah semester atau akhir semester, tanggal paling akhir menyerahkan tugas kelas, tanggal terakhir untuk membayar biaya kuliah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tulis semua tanggal, hari, dan waktu kegiatan yang bersifat sosial dan personal. Misal, kapan punya janji untuk konsultasi dengan dosen, kapan harus membayar tagihan listrik, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, susun prioritas kegiatan yang terdapat di dalam daftar B dan C di atas. Susun prioritas kegiatan yang terdapat di dalam daftar 2 dan 3 di atas, mulai dari yang paling utama hingga yang paling tidak utama, sehingga menghasilkan sebuah jadwal rutin mingguan. Contoh, Anda dapat menyusun jadwal dengan membagi serangkaian kegiatan Anda dalam 4 kelompok, yaitu kelompok pertama, aktivitas akademik yang sudah fix atau sebagai prioritas paling utama. Yang pertama, jadwal kuliah kelas, jadwal praktikum, jadwal keperpustakaan, jadwal tutorial wajib, jadwal belajar mandiri atau di luar kelas. Kemudian yang kedua, aktivitas sosial yang personal yang sudah fix atau juga sebagai prioritas yang paling utama, yaitu jadwal rutin makan, minum obat, jam tidur, waktu berolahraga, jadwal beribadah, perjalanan mudik, merawat hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, aktivitas akademik pendukung sebagai prioritas tetapi peringkat di bawah yang paling utama, yaitu jadwal diskusi kelompok untuk membuat tugas kelas, kemudian jadwal mentoring atau tentatif alias tidak diwajibkan oleh fakultas. Kemudian yang keempat, aktivitas sosial atau personal pendukung, penting tapi bukan prioritas utama, yaitu jadwal berkunjung ke sanak famili, kemudian jadwal berbelanja bahan makanan, mencuci pakaian, kemudian ada pertunjukan musik konser, dan lain sebagainya. Lanjut ke poin keempat, pastikan jadwal rutin mingguan Anda itu terdiri dari perpaduan yang seimbang di antara komponen atau kelompok di atas. Di titik inilah Anda harus belajar bijak untuk secara hati-hati tapi bersungguh-sungguh memilih mana yang lebih prioritas pertama, kedua, dan seterusnya. Ingat bahwa bagaimanapun Anda sedang menjalani pendidikan tinggi sehingga sudah layak dan sewajarnya jika Anda meletakkan aktivitas nomor 1 di atas tempat tertinggi. Disinilah makna penting dari keseimbangan. Maksudnya, Anda harus belajar menyusun jadwal yang isinya seimbang di antara keempat kelompok di atas. Perlu diketahui bahwa tujuan penyusunan jadwal rutin mingguan tersebut bukanlah agar semua aktivitas itu terlaksana, melainkan lebih pada memastikan bahwa hal-hal yang butuh untuk dikerjakan pada akhirnya memang benar Anda lakukan. Kemudian yang kelima, pastikan bahwa Anda mematuhi jadwal rutin mingguan yang Anda susun. Misal, hadir di kelas pada semua perkuliahan, kerjakan tugas, dan belajar mandiri telah terjadwal, hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah pedoman atau teknik manajemen waktu. Adapun beberapa contoh teknik manajemen waktu adalah yang pertama, cukupkan waktu tidur antara 6-8 jam per hari. Kemudian yang kedua, upayakan jadwal aktivitas Anda berlangsung antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Kemudian yang ketiga, tiap minggu jadwal Anda berisi 4 kelompok aktivitas dalam uraian nomor 3 di atas. Kemudian yang keempat, jadwalkan bahwa waktu belajar mandiri Anda minimal 20 jam per hari. Kemudian yang kelima, rencanakan waktu belajar mandiri maksimum 10 jam per hari. Kemudian yang keenam, rencanakan waktu belajar mandiri untuk setiap subjek atau topik maksimal 5 jam per hari. Kemudian yang ketujuh, selang-seling topik belajar mandiri secara teratur. Jika Anda misalnya memutuskan bahwa dari jam 7 hingga jam 1 adalah waktu belajar mandiri,
sehingga Anda tidak menghabiskan waktu 6 jam hanya untuk belajar satu topik. Kemudian yang ke-8, ketahui bahwa diri Anda apakah sebagai morning person, night owl person, atau late afternoon person, untuk memastikan bahwa jadwal tersebut sesuai dengan irama kerja dan jam biologis Anda. Kemudian yang ke-9, luangkan waktu untuk beristirahat sejenak di tengah waktu belajar, misal istirahat tidak lebih 10 menit dari setiap jamnya. Kemudian yang 10, letih dan biasakan diri Anda untuk mengerjakan sesuatu cukup sekali, alias hindari kebiasaan untuk mengulang-ulang. Misal, membaca teks tentang satu topik sedapat mungkin cukup 1 kali, tetapi dengan memastikan Anda paham dan ingat isinya. Kemudian selanjutnya, sumber-sumber pemborosan waktu. Yang pertama, misalnya menonton televisi. Banyak dari kita yang larut atau sering menonton televisi, bahkan tontonan yang kita tonton itu adalah tontonan yang sia-sia. Banyak menonton sinetron dan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah ini sering terjadi, yaitu banyak bermain games. Banyak sekali pemuda kita yang menghabiskan waktu dengan bermain game, maupun game konsol, game komputer, atau game di handphonenya. Banyak sekali pemuda yang lalai menghabiskan waktu dengan bermain game, sehingga mereka tidak bisa mengatur waktunya. Mereka keteteran dari tugas-tugas mereka, dan banyak bermain game akan menghabiskan waktu yang sia-sia. Kita boleh saja bermain game, akan tetapi dibatasi oleh waktu. Akan tetapi kita harus menjadwalkan itu hanya untuk merefreshingkan diri saja. Dan yang selanjutnya yaitu bermain dengan handphone mereka. Zaman sekarang adalah zaman yaitu zaman teknologi, di mana banyak sekali orang-orang yang ketika berkumpul, ketika bersosialisasi, mereka tidak fokus pada lingkungan mereka, akan tetapi mereka fokus pada HP mereka sendiri. Mereka bermain sosial media, bermain game, dan lain sebagainya. Mengelola waktu itu tidak sulit, asal ada keinginan, asal ada niat yang sungguh-sungguh dari kita, maka kita akan bisa mengelola waktu kita sendiri. Maka kita akan bisa mengatur manajemen waktu kita sendiri. Dengan menerapkan cara yang benar, dengan menerapkan cara yang tepat, kita akan bisa manajemen waktu kita sendiri. Kita harus menggunakan cara yang bisa kita lakukan. Kita tidak mesti melakukan cara yang misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin dengan cara Anda sendiri, Anda bisa manajemen waktu Anda sendiri. Ini dengan motivasi dan komitmen yang kuat. Ketika kita memiliki motivasi atau memiliki tujuan, mengapa kita manajemen waktu? Mungkin agar kita hidupnya lebih sehat, agar kita hidupnya lebih memiliki gairah, dan kita harus memiliki komitmen. Kita harus memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk mengatur waktu kita, untuk manajemen waktu kita agar lebih teratur dan hidup menjadi enak dan indah. Kita semua bisa sukses mengelola waktu kita. Namun yang lebih penting adalah kita harus memiliki niat dan komitmen itu untuk mengelola waktu, untuk manajemen waktu. Apabila kita memiliki niat dan komitmen, maka kita akan berhasil, kita akan sukses mengelola atau manajemen waktu kita sendiri. Materi atau pelajaran yang dapat saya sampaikan, apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.